Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN hari ini setelah melakukan PTS di minggu lalu ya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk kepada bab baru yaitu tentang sistem politik di Indonesia. Nah, sebelum masuk kepada materinya, boleh kalian buka terlebih dahulu buku kalian masing-masing di halaman 77. Oke, jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang hakikat sistem politik. Nah, pada hakikat sistem politik ini terdiri atas pengertian sistem politik di mana secara etimologis atau asal katanya terbagi atas dua yaitu sistem dan juga politik. Nah, sistem sendiri berarti unsur ataupun elemen yang secara teratur saling berkaitan dan juga ketergantungan atau dalam kata lain interdependensi. Nah, interdependensi berarti artinya adalah jika satu elemen atau satu unsurnya rusak, maka akan berpengaruh terhadap unsur ataupun elemen lainnya. Kemudian ada politik. Politik berarti hal-hal yang berkaitan dengan warga negara, di mana dalam hal pembuatan keputusan yang melibatkan kekuasaan tertentu. Nah, jadi jika kita gabungkan dari sistem dan juga politik, menjadi sistem politik adalah suatu keseluruhan kegiatan politik dalam suatu negara ataupun juga masyarakat. Oke, selanjutnya karena kita membahas tentang sistem politik di Indonesia, maka kita harus tahu terlebih dahulu arti dari sistem politik Indonesia itu sendiri. Nah, jadi sistem politik Indonesia merupakan sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai bangsa Indonesia atau karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, ada 4 variabel yang berpengaruh dalam sistem politik Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah kekuasaan, kemudian kepentingan, kemudian yang ketiga kebijakan, dan yang keempat budaya politik. Nah, penjelasan singkatnya untuk 4 variabel ini, yang pertama kekuasaan. Jadi kekuasaan dalam sistem politik itu digunakan untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Nah, kemudian kepentingan ini sebagai suatu tujuan-tujuan yang akan dikejar oleh pelaku politik ataupun kelompok politik tertentu. Nah, kemudian yang ketiga kebijakan ini sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan juga kepentingan. Nah, kebijakan ini biasanya berbentuk atau berupa undang-undang atau perundang-undangan di mana isinya berupa peraturan-peraturan tertentu. Kemudian ada budaya politik. Nah, kalau budaya politik ini lebih kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dari individu terhadap sistem politik. Nah, kalau untuk budaya politik kita akan bahas nanti lebih rinci atau lebih detail di bab berikutnya ya. Jadi di sini hanya tersirat saja. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada sendi-sendi pokok sistem politik di Indonesia. Nah, tadi sudah Ibu singgung sedikit ya bahwa sendi-sendi politik di Indonesia ini berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang mana menganut sistem demokratis. Nah, sejak awal berdirinya, Indonesia sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politik. Nah, di mana hal ini telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik di Indonesia, di sini sudah Ibu tampilkan ada 7 sendi ya. Nah, yang pertama ada ide kedaulatan rakyat. Nah, untuk ide kedaulatan rakyat ini artinya adalah yang berdaulat di negara demokrasi. Ingat ya, kita sistem politik menggunakan sistem demokrasi. Jadi,
Yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. Nah, ini menjadi gagasan pokok demokrasi yang tercermin di dalam pasal 1 ayat 2, ini boleh kalian catat ya. Pasal 1 ayat 2 tahun Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian yang kedua, negara berdasar atas hukum. Nah, negara demokrasi adalah negara hukum. Negara hukum menganut hukum yang berarti luas atau material, yang mana tujuannya untuk mencapai tujuan-tujuan nasional ataupun cita-cita nasional. Yang tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi artinya negara Indonesia, negara kita, menganut atau mengikuti peraturan-peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, berbentuk republik. Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi atau realisasi itu artinya perwujudan kepentingan-kepentingan umum atau republika. Jadi arti dari republik itu sendiri sebenarnya adalah kepentingan umum. Jadi negara Indonesia yang berbentuk republik maka memperjuangkan kepentingan dari halayak banyak atau umum. Yang terungkap seperti dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana bunyinya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian yang keempat, pemerintah berdasarkan konstitusi. Pemerintah selaku penyelenggara negara melaksanakan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan sendi pokok sistem politik yang kedua tadi, yang mana negara berdasarkan atas hukum. Jadi, pemerintah berdasarkan konstitusi sama. Konstitusi artinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pemerintah yang kelima ya, sendi yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas segala tindakannya, yang mana berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, bertanggung jawab ini terdapat dua arah, yang mana arah ke bawah dan juga arah ke atas. Ke bawah artinya adalah pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, dan ke atas pemerintah sebagai seorang individu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi segala tindakan harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya sistem perwakilan. Nah, sistem perwakilan ini pada dasarnya pemerintah menjalankan amanat rakyat, yang mana artinya pemerintah mendengarkan, menampung suara dari rakyatnya. Nah, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi sistem perwakilan, ya atau biasa disebut sebagai demokrasi tidak langsung, di mana di sini artinya adalah rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di pemerintahan sebagai wakil dari rakyat-rakyat tersebut. Nah, rakyat memberi suara secara langsung, namun untuk menyampaikan ke pemerintahan ataupun dalam membuat kebijakan diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Nah, wakil rakyat tersebut contohnya seperti DPR, MPR, DPD ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini artinya adalah di mana penyelenggara negara terpilihnya adalah presiden. Di sini presiden berperan memiliki dua peran, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kepala negara berarti artinya simbol dari negara tersebut, sedangkan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Jadi bukan hanya semata-mata sebagai simbol negara, namun memiliki peran dalam pemerintahan secara langsung.
Selanjutnya, kita akan bahas tentang unsur ataupun elemen struktur sistem politik Indonesia. Nah, di awal sudah Ibu jelaskan bahwa pengertian dari sistem yaitu unsur-unsur yang saling ketergantungan. Nah, unsur yang dimaksudkan di sini adalah ada dua, yaitu suprastruktur dan juga infrastruktur. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah suprastruktur politik. Nah, supra berarti besar ya, jadi lebih luas jangkauannya. Jadi suprastruktur politik diartikan sebagai suasana kehidupan politik pemerintahan di suatu negara, di mana di sini dimaksudkan negaranya adalah Indonesia. Nah, si suprastruktur politik Indonesia bertumpu pada trias politika. Masih ingat ya, trias politika itu yang mana berisi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif yang secara langsung berperan dalam pengambilan keputusan. Nah, eksekutif masih ingat siapa yang memegang kekuasaannya? Untuk eksekutif, kekuasaan dipegang oleh presiden dan wakil presiden beserta para menterinya. Kemudian legislatif dipegang oleh DPR dan yudikatif dipegang oleh MA, MK, dan lembaga peradilan lainnya. Jangan sampai lupa ya. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Sistem politik infrastruktur artinya adalah suatu mesin politik yang mana non-formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan atau kebijakan politik. Nah, ini berbeda dengan yang suprastruktur tadi. Kalau suprastruktur secara formal ataupun resmi dan juga secara langsung dalam pengambilan keputusan seperti yang sudah disebutkan tadi, contoh eksekutif adalah presiden, wakilnya. Jadi, presiden, wakil presiden, DPR secara langsung membuat keputusan. Namun, kalau infrastruktur ini secara tidak langsung karena tidak formal atau non-formal ya. Nah, komponen-komponen dalam infrastruktur sistem politik terdapat 5. Yang pertama, partai politik, kemudian ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, media komunikasi politik, dan juga tokoh. Nah, akan kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas komponen yang pertama adalah partai politik. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar arti kata dari partai politik, namun mungkin belum tahu artinya ya. Nah, jadi partai politik sendiri berarti artinya adalah sebuah organisasi ataupun wadah yang menyatukan orang-orang dengan pemikiran yang serupa. Nah, pemikiran serupa itu bisa dari segi cita-cita, kemudian tujuan, nilai-nilai, ataupun orientasi yang sama dalam pandangan terhadap politik tertentu. Nah, beberapa partai politik yang ada di Indonesia yang sudah Ibu tunjukkan beberapa contohnya, seperti PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Gerindra, PDI Perjuangan, Golongan Karya, dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekali ya sebenarnya yang belum Ibu tunjukkan di sini. Nanti boleh kalian searching untuk mencari tahu lebih lanjut. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah partai politik ini sangat penting? Tentu sangat penting ya, karena sebagai salah satu yang menentukan suasana ataupun kehidupan politik dalam pemerintahan Indonesia, di mana partai politik tentunya memiliki fungsi dan juga tujuan partai tersebut didirikan. Nah, untuk contoh fungsi dan tujuannya, salah satunya ada 4. Yang pertama sebagai komunikasi politik. Nah, di sini berarti artinya adalah partai politik mengumpulkan berbagai aspirasi. Aspirasi itu bisa berupa suara rakyat ataupun pendapat dari berbagai pihak, baik perorangan ataupun juga kelompok-kelompok orang tertentu. Nah, disinilah aspirasi ataupun pendapat digabungkan dan juga diolah menjadi suatu bentuk
aspirasi yang lebih teratur. Jadi sebagai sarana, ini misalnya ada pendapat dari masyarakat yang mentahnya, nah kemudian ditampung oleh partai politik dan dijadikan sebagai aspirasi yang bulat dan juga teratur di mana untuk diusulkan kepada pemerintah. Nah, setelah itu, nanti partai politik dapat merumuskannya menjadi usul kebijakan. Nah, kemudian usul kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam program ataupun platform partai yang akan disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah agar nantinya dapat dijadikan sebagai kebijakan umum. Nah, ya, jadi dari pendapat seseorang ataupun sekelompok orang nanti ditampung, kemudian diusulkan. Setelah diusulkan, maka nanti dikeluarkan suatu kebijakan demi kepentingan bersama atau kepentingan umum. Selanjutnya yang kedua, sarana sosialisasi politik. Nah, untuk sosialisasi politik, dalam ilmu politik dapat diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang untuk memperoleh sikap dan juga orientasi terhadap fenomena politik, yang mana umumnya berlaku dalam masyarakat yang tempatnya berbeda. Nah, fungsi sosialisasi politik adalah untuk menciptakan citra bahwa seseorang ataupun dia memperjuangkan kepentingan umum. Jadi sebagai sarana sosialisasi di mana tujuannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama sebagai citra ya atau sebagai terlihat bahwa hal tersebut guna untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian fungsi dan tujuan yang ketiga adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Nah, hal ini dimaksudkan adalah rekrutmen itu adalah seleksi. Jadi, fungsinya rekrutmen politik adalah untuk memilih atau menseleksi kepemimpinan seorang pemimpin, baik kepemimpinan internal dalam partai itu sendiri ataupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Nah, contohnya adalah seperti pemilihan untuk presiden dan wakil presiden itu kan diusulkan oleh partai politik atau parpol-parpol tertentu yang mencalonkan calon-calon pemimpin dari negara Indonesia seperti presiden dan juga wakil presiden. Nah, setiap partai membutuhkan kader-kader ataupun calon-calon yang berkualitas karena sangat mempengaruhi perkembangan partainya sendiri. Jadi seperti untuk mempertahankan kualitas dari partai itu sendiri. Jadi kalau kita suatu partai mengusulkan sebuah kader atau calon pemimpin yang berkualitas, maka partai tersebut akan dianggap atau dipandang sebagai partai yang berkualitas. Nah, dalam partai politik yang berkualitas itu nantinya tidak akan kesulitan untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Ya, jadi keberkualitasan suatu partai sangat berpengaruh terhadap perkembangan partai politik itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu sebagai sarana pengatur konflik. Nah, sarana pengatur konflik ini berfungsi untuk membantu mengatasi potensi konflik di antara masyarakat, baik dari segi etnis, sosial ekonomi. Etnis itu berarti suku, budaya ya, sosial ekonomi maupun juga agama. Nah, partai politik ini dapat menjadi penghubung psikologis dan juga organisasi sosial antara warga negara dan juga pemerintah. Jadi sebagai sarana agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan antara warga negara dan juga pemerintah. Nah, untuk kalian ketahui hal penting bahwa dalam proses rekrutmen politik yang mana nantinya akan menjadi sebuah usulan calon pemimpin masa depan negara, hal ini menjadi sangat sulit dilakukan sebagai tantangan setiap partai politik dikarenakan
banyaknya calon-calon yang lahir yaitu memiliki rasa atau jiwa yang misalnya tidak jujur, korup, hal-hal yang merugikan bangsa dan juga negara. Nah, maka dari itu, proses rekrutmen politik ini sangat penting bagi setiap partai politik. Oke, selanjutnya yaitu komponen yang kedua, kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ini adalah suatu kelompok yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak untuk memperoleh jabatan politik. Nah, contohnya adalah seperti organisasi serikat buruh. Nah, di mana organisasi serikat buruh ini berusaha memberikan tekanan kepada pemerintah yang mana memiliki kepentingan untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada kaum buruh seperti upah layak, perlindungan tenaga kerja, dan juga lain-lainnya. Jadi memiliki kepentingan ataupun tujuan tertentu terhadap pemerintah, namun tidak memiliki kehendak atau keinginan untuk memiliki jabatan politik. Nah, kemudian kelompok penekan. Nah, kelompok penekan ini kelompok orang yang bergabung dengan lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah agar keinginannya diakomodasi. Nah, sebenarnya di sini ada persamaan antara kelompok kepentingan dan juga kelompok penekan. Nah, kelompok kepentingan dan kelompok penekan memiliki kesamaan di mana memiliki tujuan yang sama-sama ingin diakomodasi oleh pemerintah. Nah, namun perbedaannya adalah untuk kelompok penekan, kelompok tersebut lebih kepada ingin mengubah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Nah, berbeda dengan kelompok kepentingan yang mana menuntut sesuatu yang telah dibuat atau dikeluarkan, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadi ada perbedaannya, namun dengan tujuan yang sama-sama ingin keinginannya atau kehendaknya dituruti atau diakomodasi oleh pemerintah, namun perbedaannya terletak pada mengubah ataupun tidak mengubah kebijakan dari pemerintah. Nah, di sini ada contoh untuk kelompok penekan, misalnya seperti Ormas Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU, yang berperan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang mana kita tahu pemerintah Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Namun di sini Nahdlatul Ulama ingin bahwa prinsip-prinsip moral etika agama menekan pemerintah untuk menjaga kebinekaan dan juga toleransi. Artinya Nahdlatul Ulama hanya ingin, di sini Nahdlatul Ulama artinya ingin menekankan bahwa moral dan etika lebih kepada prinsip keislaman. Nah, hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di mana setiap individu memiliki tata cara etika agama sendiri-sendiri. Nah, jadi inilah komponen kelompok kepentingan dan juga kelompok penekan. Nah, selanjutnya ada media komunikasi politik. Nah, media komunikasi politik ini sangat penting dalam sistem politik, di mana sebagai alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi yang dilakukan secara tidak langsung, baik kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah. Jadi, misalnya seperti pemerintah ingin membuat suara atau menyuarakan sesuatu melalui media seperti menulis di koran atau majalah. Kemudian pemerintah juga dapat memberikan atau menyampaikan informasi melalui misalnya televisi kepada masyarakat. Jadi sebagai alat komunikasi yang berlangsung secara tidak langsung ya. Kemudian tokoh politik. Nah, tokoh politik ini tokoh sebagai pusat perhatian politik, di mana tokoh politik ini disebut hanya dalam lembaga eksekutif dan juga legislatif. Namun untuk lembaga yudikatif jarang disebut sebagai tokoh politik karena lebih pada mengurus atau memegang kekuasaan peradilan dan juga hukum.
Jadi untuk tokoh politik lebih kepada yang berkedudukan dalam lembaga eksekutif dan juga legislatif, contohnya seperti presiden, DPR, MPR, menteri, dan lain-lain. Oke, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya.